Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sukacita yang besar kalau hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama untuk beribadah bersama. Apapun keadaan yang mungkin sedang kita alami sekarang, mari pagi hari ini kita datang dengan penuh percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil dalam Yesus, karena kita memiliki Allah yang sungguh amat besar dan di dalam namanya ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu kami memiliki Allah yang sungguh amat besar. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kemenangan Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dengan yakin, waktu kami memanggil nama Yesus, kami akan menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau, hadirat-Mu untuk hadir menyentuh setiap hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Mari kita puji Dia bersama-sama. Bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. We praise you Lord Jesus. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
pengharapan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah sumber pengharapan itu. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours.
Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak setiap saudara untuk melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan tentang ikat janji yang Tuhan buat dengan saudara dan saya. Tuhan mengikat janji karena Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia setia. Di balik setiap kebimbangan, tekanan, sakit penyakit, kegelisahan yang ada, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia bersama dengan kita dan Dia ada di pihak kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Dia ada di pihak kita, siapa lawan kita? Rasul Paulus memberikan kepada kita satu statement yang meyakinkan setiap kita yang hari-hari ini mengalami banyak tantangan. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara, yang pertama yang kita perlu sadar baik-baik sebagai anak-anak Allah, Tuhan tidak sedang melawan gerejanya. Tuhan tidak melawan saudara dan saya. Karena hari-hari ini ada suara yang mengatakan sepertinya Tuhan melawan kita. Tuhan tidak melawan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dia tidak menyayangkan anaknya. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala perkara bersama-sama dengan Dia? Saudara, ini saatnya saudara kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, dan kita akan melakukannya bersama-sama. Dan saya percaya sewaktu kita melakukan ini di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri Allah sumber damai sejahtera itu, yang akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Bagi saudara yang saat ini menerima perjamuan kudus di dalam keadaan sakit, di rumah saudara masing-masing, percaya Allah sanggup untuk melawat saudara. Percaya kesembuhan disediakan buat saudara. Mari kita angkat roti ini bersama-sama. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan buat engkau. Setiap kali engkau makan dari tubuh ini, engkau mengingat akan aku. Baik kita mengingat akan Tuhan pada saat seperti ini, mengetahui bahwa Dia sudah menyerahkan segalanya buat saudara dan saya. Kita makan bersama-sama, mengakui tubuh yang sudah mengalami banyak sengsara karena saudara dan saya, dan berdiri bersama dengan saudara di dalam waktu yang sesulit apapun. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita makan. Saat ini mari kita siapkan, kita akan minum dari cawan perjanjian yang baru. Saudara, cawan ini berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib oleh darahnya. Dia memeteraikan satu perjanjian di mana perjanjian itu sah, tidak bisa dibatalkan, bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Saudara, kita disertai oleh Tuhan. Mari kita minum mengakui darah yang sudah membasuh kita, memeteraikan kita, berada di dalam perjanjian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Tuhan, setiap kali kami makan dari tubuh-Mu, minum dari darah-Mu, kami mendapatkan bagian di dalam Engkau. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan, kami tidak dibiarkan, tapi kami diproteksi, kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami dipimpin oleh Roh Allah sendiri.
Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Halo saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di ibadah minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Kami berdoa dan berharap setiap saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini berada dalam damai sejahtera dan juga kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Gereja Every Nation dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Ada dua pengumuman saudara sebelum kita akan bersama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, Every Nation Campus Surabaya kembali mengundang anak-anak muda, para youth, untuk bersama-sama terhubung dan juga dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Youth Service yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 5 sore. Dan acara ini akan dilakukan melalui Zoom meeting. Adapun link dan penjelasan dari tema Youth Service ini dapat dilihat atau diakses di dalam akun Instagram IN Campus Surabaya. Jadi bagi saudara yang punya akun Instagram dan belum follow, silakan di-follow. Jangan lupa saudara, IN Campus Surabaya. Pengumuman yang kedua, kami kembali mengingatkan bahwa gereja kita membuka persembahan khusus peduli sesama, di mana persembahan ini akan dipergunakan untuk menolong jemaat yang membutuhkan bantuan akibat terpapar atau dirawat karena virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan persembahan khusus tersebut dengan melakukan scan di QR Code yang nanti akan ditampilkan yang bertuliskan MSI Khusus Peduli Sesama. MSI Khusus Peduli Sesama. Atau tentu saja saudara bisa melakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 788 0820 910 atas nama Gereja Morning Star Indonesia. Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat berkata, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di hadapan Allah, korban yang lebih baik dan berkenan itu tidak diukur dari nilai korbannya, tetapi diukur dari iman orang yang memberi persembahan. Dan orang yang memiliki iman tentunya adalah orang yang percaya keberadaan, kebaikan, dan kemahakuasaan Allah yang adalah Sang Pencipta dan sumber dari segalanya. Pada saat kita membawa persembahan kita saat ini, mari kita semua diingatkan bahwa yang membuat Tuhan berkenan dengan persembahan kita bukanlah nilai atau jenis dari persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Yang membuat Tuhan berkenan dengan persembahan kita adalah iman setiap kita. Iman yang mempercayai keberadaan, kebaikan, dan kemahakuasaan Allah. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan, kami rindu membawa persembahan kami sebagaimana Habel mempersembahkan korban, yaitu dengan iman. Karena iman dia mempersembahkan. Kami membawa persembahan kami dengan mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh ada. Engkau hidup, Engkau berdaulat dan berkuasa. Dan Engkau adalah Allah yang sungguh baik, penuh dengan kasih. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Allah yang maha kuasa. Biar persembahan ini yang kami bawa dengan iman boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama akan memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan mengatakan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hari-hari ini kita boleh mendengar banyak berita di luar, tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada berita pengharapan dan pengharapan itu berasal dari Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan, apa yang salah? Hari-hari ini saya mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Banyak orang yang bertanya. Anak-anak Tuhan bertanya-tanya, apa yang salah dalam hidup saya?
Mengapa perkara buruk terjadi dalam hidup saya? Mengapa saya terkena sakit penyakit? Mengapa saya mengalami sakit yang parah? Dan pertanyaan berikutnya adalah mengapa teman-teman saya tidak mengalaminya? Mengapa sepertinya ada proteksi buat mereka dan tidak ada proteksi buat saya? Apakah Tuhan tidak adil? Atau mungkin Tuhan tidak mengasihi saya sehingga Tuhan lepas tangan? Atau mungkinkah ini adalah hukuman karena saya punya kelemahan dalam hidup ini? Mungkin nggak Tuhan nggak peduli dengan hidup saya? Atau mungkin karena kuasanya terbatas? Dengan kata lain, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi untuk masa-masa pandemi ini, Dia bisa menjaga tapi penjagaannya terbatas. Itu sebabnya saya mengalami apa yang saya alami. Saudara, meragukan kedaulatan dan kuasa Tuhan membuat kita hidup dalam ketakutan. Kalau saudara ragu bahwa Dia berkuasa untuk memproteksi saudara dan saya, dan Dia bukan Tuhan yang berdaulat berkuasa, maka kita akan hidup dalam ketakutan. Maka kita sama seperti dunia ini, kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena musuh kita tidak terlihat. Apa yang kita alami ini membuat kita semakin menjadi cemas. Berita yang semakin banyak kita terima mengatakan bahwa bahaya itu semakin dekat dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman? Dan juga kalau pengertian saudara bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, tetapi saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan itu berhikmat dan ada kasihnya yang luar biasa. Pada masa yang sulit saudara mengatakan Dia memang berdaulat tapi Dia izinkan hal yang ini terjadi dalam hidup saya. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi saya? Nah saudara, saya berharap firman Tuhan pada hari ini boleh menjawab pertanyaan saudara dan saya. Apa yang salah dalam hidup saya? Apakah Tuhan benar berdaulat tapi otoriter? Apakah Tuhan berdaulat tapi Dia mau menghukum saya karena saya tidak sempurna? Mari kita melihat kisah dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Paulus, saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu fase dari kehidupan Paulus. Masa-masa di mana dia berjalan atau dia berlayar dari Kaisaria di mana dia dipenjara di sana hampir 3 tahun, kemudian berangkat ke Roma karena dia naik banding, saudara. Dia mengalami banyak aniaya sewaktu dia ada di Yudea dan kemudian dia diamankan ya karena dia adalah seorang warga negara Roma dan dia naik banding kepada Kaisar. Dan karena dia naik banding maka kasusnya akan disidangkan di Roma. Dan Tuhan sudah bicara kepada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 23. Pada malam hari Tuhan datang kepada Rasul Paulus dan mengatakan, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi buat aku di Yerusalem, demikian hendaklah engkau akan bersaksi buat aku di Roma. Jadi ada janji yang jelas dari Tuhan, dia akan sampai ke Roma. Dan kemudian perjalanannya dimulai dari Kaisaria. Dia berlayar, saudara, disertai dengan penulis kitab Kisah Para Rasul yang bernama Lukas dan seorang yang bernama Aristarkus dari Makedonia. Dan pada waktu dia sampai di satu kota yang bernama Lasea di Pulau Kreta, di sana kapal itu berhenti dan Paulus memberikan nasihat kepada rombongan itu. Rombongan itu terdiri dari perwira Romawi yang bernama Julius dan juga kepada nahkoda bahwa sebaiknya mereka tidak melanjutkan perjalanan karena keadaan cuaca yang tidak memungkinkan. Biar mereka berhenti selama musim dingin di tempat itu. Tetapi ternyata nasihat dari orang-orang meyakinkan kepada perwira Julius dan juga kepada jurumudi dan nahkoda untuk terus, untuk bergerak. Karena mereka tidak mau berada di tempat mereka ada pada waktu itu untuk musim dingin.
Karena mungkin bukan tempat di mana mereka merasa nyaman untuk berada di sana. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, saudara. Tetapi mereka mengalami badai yang begitu dahsyat. Mereka hanyut. Saudara perlu tahu bahwa zaman itu kapalnya adalah kapal kayu. Dan kalah dengan badai dahsyat, saudara. Dan karena mereka terhanyut, mereka harus buang peralatan yang ada di kapal dan juga barang bawaan. Saudara tahu bahwa kapal ini mengangkut banyak tawanan, banyak kriminal yang berada di bawah pengawasan Roma. Jadi Julius mengawasi bukan hanya Paulus, tetapi juga tawanan-tawanan yang lain. Dan ini yang terjadi. Seluruh kapal mengalami badai yang begitu dahsyat. Nasihat Paulus yang sebelumnya tidak dihiraukan, ya. Dan di tengah-tengah permasalahan yang sulit ini, saya ingin mengajak saudara membaca dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21. Dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kebingungan, ada kata-kata yang menguatkan, saudara. Rasul Paulus mengatakan kepada seluruh isi kapal, keadaan buruk, tapi Allah berdaulat. Dan dengan yakin dia katakan bahwa aku pasti nyampe Roma. Karena aku masih punya tugas di Roma. Karena pekerjaanku belum selesai. Dia begitu yakin. Kalau tugasnya belum selesai, dia tidak akan mati sekalipun. Keadaan begitu buruk. Dan sungguh saudara, kapalnya karam dan ada 276 orang di atas kapal. Dr. Lukas ini luar biasa saudara. Di masa yang sulit seperti ini, dia hitung satu persatu ada berapa orang di atas kapal. 276 saudara. Tidak ada yang mati. Dan mereka sampai ke satu pulau yang bernama Malta. Dan kita akan belajar apa yang terjadi di Malta. Saudara, Malta bukan tujuan yang direncanakan oleh Paulus. Bukan tujuan yang direncanakan oleh perwira Julius. Tidak ada yang rencana untuk tiba di Malta. Tapi badai yang terjadi karena perahu ini, kapal ini, melintasi satu perairan di mana musim dingin perairan itu sangat buruk untuk dilintasi. Dan mereka akhirnya kena badai. Dan ini adalah ceritanya di Kisah Para Rasul pasal 28. Dikatakan setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara tahu ini mendekati masuk ke musim dingin, saudara. Ya, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting untuk meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut,
ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Saudara, mungkin kalau saudara berada di atas kapal itu dan selamat, saudara bisa bayangkan, dari 276 orang yang selamat, kok hanya 1 orang yang digigit ular, saudara. Dan yang digigit ular adalah Paulus. Mungkin saudara akan mengatakan memang orang ini mungkin banyak dosanya nih. Baru aja kena bencana, baru aja hampir mati. Sekarang bukan mati di laut, matinya digigit ular. Karena saudara, pada waktu itu kalau saudara digigit oleh ular beludak, saudara pasti akan mengalami keadaan yang sangat sulit dan kemungkinan besar saudara mati. Jadi konklusi orang banyak atas keadaan Paulus adalah dia pasti seorang pembunuh. Tahukah saudara, hari-hari ini banyak di antara kita mendengar kata orang banyak. Kita jadi panik dan kita mendengar apa aja yang orang katakan. Dan itu dalam hidup kita bisa menghancurkan kita. Kalau kita menerima kata-kata orang banyak dan bukan kata-kata kebenaran. Apa yang saudara dan saya percaya hari-hari ini bisa menghancurkan kita kalau itu menguasai diri kita. Saudara bayangkan kalau Rasul Paulus yang mendengar kata-kata itu juga menerima kata-kata itu dan mengatakan, iya ya, Tuhan ini ngomong sama aku bahwa semua orang ini akan selamat, tapi kenapa kok aku yang digigit ular? Tuhan, apa yang salah dalam hidupku? Mari saudara kita lanjutkan apa yang terjadi. Ternyata di ayat yang kelima, Paulus tidak berpikir seperti itu, saudara. Dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa ia tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat ia seorang dewa. Saudara, kata-kata di sekeliling saudara ini bisa sangat cepat berubahnya. Awalnya mereka punya kesepakatan, kesimpulan berdasarkan kesepakatan. Orang itu sudah pasti seorang pembunuh. Dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyata tidak ada efek dari apa yang terjadi. Ular yang begitu berbisa, yang begitu ganas itu tidak menimbulkan kematian buat Paulus. Paulus hanya mengibaskan ular itu. Maka mereka punya pendapat kembali. Ia seorang dewa. Saudara, di masa kesesakanmu, saudara dan saya perlu mengikat siapa saudara di hadapan Tuhan. Identitasmu. Lagu yang tadi kita nyanyikan pada waktu mengambil persembahan, I know who I am. Saudara perlu mengerti, saudara perlu mengenali siapa saudara di hadapan Tuhan. Bukan kata orang, bukan kata keadaan. Saudara, identitasmu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ada orang yang goyah kalau dia dikasihi Tuhan, anak Tuhan, karena dia terkena sakit penyakit. Karena pekerjaannya terdampak masa pandemi ini. Dia mulai goyah, apakah benar dia dikasihi Tuhan? Tetapi saudara perlu diingatkan, identitasmu tidak berubah karena keadaanmu buruk. Rasul Paulus mengalami banyak keadaan buruk, saudara. Dia menuliskan di kitab Korintus 3 kali kapal karam, saudara. Keadaan buruk tidak menandakan bahwa Tuhan sedang berperang terhadap engkau. Tuhan sedang melawan engkau. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Saudara, Tuhan tidak menentang anak-anaknya.
Tuhan izinkan masa sulit terjadi, tapi Tuhan menyertai anak-anaknya di masa kesesakan. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan. Demikian pula saudara. Seringkali kita jadi merasa hebat pada waktu ada kata-kata promosi, kata-kata manusia yang mengatakan, wah engkau luar biasa, kalau nggak ada engkau, kita semua di sini tidak akan yang selamat. Saudara, Rasul Paulus tahu apa artinya dituduh sebagai pembunuh? Rasul Paulus juga tahu apa artinya dielu-elukan sebagai dewa. Saudara, buat dia identitasnya tidak berubah sewaktu orang menuduh dia atau pada waktu orang mengangkat dia berlebihan dan tidak sesuai dengan siapa dia. Dia tahu dia bukan dewa, dia juga tahu dia bukan pembunuh. Saudara, identitasmu di saat-saat seperti ini begitu penting. Mari kita lanjutkan saudara. Ada prinsip yang luar biasa yang terjadi di sini yang saya ingin saudara tangkap. Di ayat yang ke-8 dikatakan ketika itu ayah Publius ini adalah gubernur di Pulau Malta saudara. Ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Saudara, pada zaman itu, pada waktu itu, disentri merupakan satu sakit penyakit yang bisa membawa keadaan fatal saudara. Dan yang menuliskan kisah para rasul adalah seorang tabib, seorang dokter namanya Lukas. Dia tahu masalah kesehatan dan dia ingin menyampaikan kepada saudara bahwa pada waktu itu ayah Publius sedang dalam keadaan sakit berat. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, tangan yang sama yang digigit ular. Tangan yang dianggap membawa celaka dalam kehidupan Paulus. Tuhan pakai untuk sembuhkan ayah dari Publius. Pertanyaannya saudara, dari 276 orang tawanan, Publius tidak tahu bahwa Rasul Paulus dulu menyembuhkan banyak orang? Mengapa Rasul Paulus yang diajak untuk pergi ke kamar ayahnya? Karena ada berita bahwa orang yang digigit ular dari karam kapal itu, orang itu tidak mati saudara. Apa yang dianggap banyak orang sebagai sesuatu yang merupakan perkara buruk, Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya. Saudara, hari-hari ini ada orang-orang tertentu yang sibuk untuk menganalisa seperti pada waktu Paulus digigit ular. Ularnya dari Tuhan atau dari manusia, kok Tuhan izinkan, kenapa dia datang seperti ini dan itu. Tapi fokus dari Tuhan bukan itu saudara. Fokus saudara dan saya bukan menganalisa keadaan buruk ini dari mana. Fokus kita adalah Tuhan, kalau ini terjadi, apa yang kau mau lakukan lewat semuanya. Ada di antara saudara yang mengalami keadaan di mana saudara tidak mengerti hal ini kenapa terjadi. Dan orang banyak mungkin mulai kasih tahu kepada saudara ini karena ini karena itu. Lebih dari ini karena ini dan karena itu. Pertanyaan yang lebih penting adalah Tuhan, apa yang kau mau lakukan lewat apa yang aku alami. Dan Rasul Paulus melihat lewat kejadian itu, tangan yang mengalami gigitan ular, Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Dan saudara tahu, kisah ini tidak berhenti di sana saudara. Di ayat yang ke-9 dikatakan sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit yang lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara, ada revival, ada kebangunan rohani di Malta. Dimulai dari gigitan ular. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi lewat pandemi ini bisa membawa revival buat saudara dan saya. Bisa membawa kebangunan rohani buat gerejanya. Mari kita tidak fokus kepada kenapa ini terjadi, kenapa tidak ada perlindungan Tuhan.
Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang paling sah untuk mengatakan, Tuhan, dari 276 orang ini, aku yang punya purpose untuk ketemu dengan kaisar di Roma. Harusnya aku yang paling dilindungi. Tapi yang dia lakukan adalah dia kebaskan. Dengan kata lain, tidak terlalu penting kenapa dia digigit ular. Saya percaya pada waktu dia digigit ular, dia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Tetapi lewat gigitan ular, Tuhan bawa Paulus untuk menumpangkan tangan ke atas Publius. Dia disembuhkan dan tangan yang sama menyembuhkan banyak orang di kota itu. Di ayat yang 10 dikatakan mereka sangat menghormati kami. Ini Lukas yang tulis, saudara ya. Jadi Lukas berada bersama dengan Paulus. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tahukah saudara? Tuhan izinkan mereka berada di pulau itu selama 3 bulan. Kalau saudara membaca lebih lanjut, mereka ada di pulau Malta 3 bulan. Saudara, ada kebangunan rohani di satu pulau karena kebodohan dari orang-orang yang diberikan nasihat oleh Paulus, yang harusnya mereka tidak perlu berlayar dan tidak perlu karam. Tetapi lewat apa yang salah sekalipun, lewat apa keputusan yang bukan yang paling bijaksana, lewat keputusan orang lain yang merugikan saudara dan saya, Tuhan tetap bisa bekerja. Hari-hari ini banyak di antara orang yang mulai menganalisa. Kalau saja pemerintah lebih bijaksana, kalau saja bos saya lebih bijaksana, kalau saja si A mengambil keputusan ini dan bukan ini, keadaan kita lebih baik. Saudara, Rasul Paulus melihat bahwa kalaupun ada keputusan yang salah, Allah tetap berdaulat. Allah adalah Allah yang sanggup bekerja lewat keputusan yang salah yang dilakukan oleh manusia. Apakah dengan ini kita menjadi sembarangan dalam hidup? Sama sekali tidak, saudara. Tetapi saudara, hidup saudara juga ditentukan oleh keputusan orang lain. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk orang-orang pembuat keputusan, tetapi mereka bukan Tuhan. Dan Tuhan bekerja sekalipun orang-orang yang membuat keputusan tidak melakukan yang terbaik. Tanpa keputusan yang salah, tidak ada cerita Malta. Dan saudara tahu, Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus berangkat, jemaat-jemaat mempersiapkan diri untuk memberikan pemberian buat Paulus, sehingga pada waktu dia di Roma, dia punya bekal, saudara. Karena di kisah 28 di ayat-ayat selanjutnya dikatakan sampai di Roma, Rasul Paulus menyewa rumah dan diizinkan selama 2 tahun tinggal sebagai tahanan rumah. Rumahnya harus disewa sendiri, saudara. Dan saudara tahu di atas kapal itu, saudara, semua barang bawaan Paulus harus dilempar ke laut. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi di Pulau Malta, Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Saudara, Tuhan itu begitu berhikmat, saudara. Dan saya ingin menyimpulkan dari kisah ini. Apakah Tuhan berdaulat? Yes. Apakah dia penuh hikmat? Ya. Apakah dia akan tutup pintu yang dia izinkan tertutup? Yes. Bagaimana kalau yang nutup itu musuh saudara? Tetap Tuhan sanggup untuk bekerja lewat apa yang dirancangkan musuh atas hidupmu. Karena rencana Tuhan dalam hidup lewat pandemi ini, lewat keadaan yang sulit ini, akan digenapi supaya saudara dan saya terkagum bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara, banyak pertanyaan mengapa yang saya tidak bisa jawab, saudara tidak bisa jawab.
Mengapa orang yang saudara kasih, yang saudara berdoa untuk sembuh, akhirnya Tuhan panggil? Siapa yang salah? Kalau saja si A tidak pergi ke sini dan menularkan ini dan lain sebagainya. Kita bisa sibuk menganalisa. Tetapi Tuhan mau fokus kita bukan di sana, saudara. Tapi fokus kita adalah Tuhan. Lewat apa yang sudah terjadi, lewat gigitan ular. Apa yang kau ingin lakukan? Karena engkau bisa lakukan perkara yang dahsyat. Lewat apa yang mematikan. Apa yang buruk. Dan Tuhan adalah penyedia buat kita. Dan doa saya buat setiap saudara dan juga buat gereja Tuhan. Mari kita kembali menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara engkau. Dia sanggup membawanya sampai kepada kesudahannya. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa, Allah kita berdaulat, Allah kita sumber hikmat. Dan Dia mengasihi saudara dan saya. Satu perkara yang Dia tidak akan lakukan adalah meninggalkan saudara sendirian. Dia bersama-sama dengan saudara sewaktu saudara mengalami karam seperti Paulus. Pada waktu saudara seperti digigit ular. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah tekanan yang begitu berat. Kami tahu sebagai gereja-Mu Tuhan, kami tidak ditinggalkan. Biar kami tidak sibuk menganalisa siapa yang salah. Tapi biar mata kami tertuju kepada Engkau, sumber pengharapan kami. Tuhan, apa yang mata kami tidak pernah lihat, telinga kami tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan dalam hati, Engkau sudah sediakan buat kami gereja-Mu. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberikan kelimpahan kasih karunia. Supaya engkau menjadi penyalur kasih karunia kepada dunia yang membutuhkan. Buat hidupmu, buat hidup orang lain. Gereja Tuhan, engkau dipanggil menjadi berkat. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Every voice. I'll never walk alone. I'll never walk alone with you by my side.
Spirit lives within me.